Keluarga Ula sendiri terdiri dari 18 anak, di mana 6 diantaranya memiliki kemampuan berjalan yang berbeda dari manusia pada umumnya, yaitu dengan merangkak. Uniknya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak ini memiliki kerangka yang lebih mirip dengan kera dibandingkan manusia, serta otak yang lebih kecil. Bahkan, para peneliti menyebut keluarga Ula sebagai mata rantai yang hilang antara manusia dan kera saat evolusi. Anak-anak dari keluarga ini juga mendapatkan terapi fisik untuk membantu mereka belajar berjalan dengan 2 kaki. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terdapat desa unik bernama Desa Ulu Tawe. Desa ini dianggap unik lantaran fisik penduduknya yang hampir seluruhnya memiliki jari-jari tangan dan kaki yang terbelah, menyerupai capit kepiting. Akibat keunikan ini, desa ini pun mendapat julukan sebagai Desa Manusia Kepiting. Fenomena ini sendiri dikenal dalam dunia medis sebagai syendaktili, yang merupakan kondisi di mana beberapa jari menyatu. Namun masyarakat percaya kalau kondisi yang mereka alami merupakan kutukan dari nenek moyang mereka. Meskipun ada beberapa warga yang terlahir dengan kondisi normal, namun sebagian besar masyarakatnya memiliki jari-jari yang berbentuk seperti capit kepiting. Meski memiliki keterbatasan fisik, penduduk dusun Ulu Tawe tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Bahkan, banyak dari mereka bekerja sebagai nelayan dan petani. Kalau umumnya hanya orang keturunan Eropa yang memiliki mata berwarna biru, di Indonesia juga ada satu desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata berwarna biru. Desa ini adalah Desa Kaimbulawa dan terletak di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Tidak seperti orang Indonesia pada umumnya, di desa ini, sebagian besar penduduknya memiliki mata biru dan juga berambut pirang. Nah, ternyata keberadaan mata biru di kalangan penduduk desa ini berkaitan erat dengan sejarah penjajahan Portugis di Indonesia pada abad ke-16, di mana Pulau Siompu pernah menjadi tempat singgah bagi para pelaut Portugis yang melakukan perjalanan untuk mencari rempah-rempah. Selama periode tersebut, terjadi pernikahan antara warga lokal dan penjajah Portugis yang menghasilkan keturunan dengan ciri fisik khas seperti mata biru dan rambut pirang. Selanjutnya ada desa unik yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali, bernama Desa Bengkala. Desa ini unik lantaran sebagian besar warganya adalah tunarungu dan tunawicara, di mana sekitar 2% dari total populasi desa, yang berjumlah sekitar 3.000 jiwa, lahir dengan kondisi tuli dan bisu. Bahkan, warga setempat menjuluki desa ini sebagai Desa Kolok yang berarti tuli dan bisu dalam bahasa Bali. Menurut legenda setempat, banyaknya penduduk yang tuli dan bisu di Desa Bengkala diyakini berasal dari kutukan yang dijatuhkan oleh Sri Maharaja Jayapangus pada abad ke-12. Masyarakat desa saat itu melakukan aksi mogok bicara sebagai bentuk protes terhadap pajak yang dianggap sewenang-wenang, yang kemudian membuat raja marah dan mengutuk desa tersebut untuk mengalami bisu selama 1000 tahun. Namun menurut penelitian medis, kondisi tunarungu di desa ini juga disebabkan oleh faktor genetik. Kalau umumnya, desa atau kampung memiliki banyak penduduk, berbeda dengan desa di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini.
Pasalnya, desa yang bernama Kampung Pitu ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Dulunya, kampung ini dikenal dengan nama Kampung Tlogo. Namun pada tahun 2015, nama tersebut diganti menjadi Kampung Pitu, yang berarti 7 dalam bahasa Jawa. Salah satu mitos yang dipercayai masyarakat adalah tidak diperbolehkannya kampung ini dihuni oleh lebih dari 7 kepala keluarga. Jika lebih, maka akan mendapatkan musibah atau bahkan meninggal dan menyisakan 7 kepala keluarga. Kalau di Indonesia ada kampung pitu yang hanya diisi oleh 7 kepala keluarga, di Amerika terdapat desa kecil yang jauh lebih unik. Pasalnya, desa bernama Monowi ini hanya dihuni oleh 1 penduduk saja, yakni seorang wanita bernama Elsie Eiler. Bahkan, desa ini mendapat predikat sebagai desa dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia. Desa Monowi awalnya didirikan pada tahun 1902 dan merupakan kota pertanian dan jalur kereta api Elkhorn. Bahkan, sekitar tahun 1930, Monowi memiliki populasi sekitar 150 orang dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti sekolah, gereja, kantor pos, dan bahkan penjara. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, banyak penduduk mulai meninggalkan Monowi karena kondisi ekonomi yang memburuk dan modernisasi pertanian. Hingga akhirnya pada tahun 2000, hanya tersisa 2 penduduk yakni Elsie dan suaminya, Rudy Eiler. Setelah Rudy meninggal pada tahun 2004, Elsie menjadi satu-satunya penghuni desa ini. Sebagai satu-satunya penduduk, Elsie Eiler menjalankan berbagai fungsi pemerintahan di Monowi. Dia menjabat sebagai wali kota, sekretaris, pustakawan, serta pemilik dan bartender di desa Monowi. Kalau biasanya desa atau kampung dibangun di tempat yang terbuka, beda dengan desa Stenil de las Bodegas yang terletak di Spanyol. Karena di desa ini, hampir sebagian besar rumah-rumah di sini dibangun di bawah formasi batu besar. Bahkan, desa ini mendapat julukan desa yang terhimpit batu. Akibat keunikan tersebut, desa ini menjadi daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Spanyol. Dan kini, jalan-jalan di desa ini dipenuhi dengan restoran dan kafe yang menawarkan hidangan lokal sambil menikmati pemandangan menakjubkan. Desa Yangsi, yang terletak di Provinsi Sichuan, Cina, menjadi salah satu desa paling unik di dunia lantaran hampir sebagian besar warganya adalah orang kerdil. Bahkan akibat keunikan ini, desa tersebut mendapat julukan sebagai Desa Kurcaci. Desa ini sendiri memiliki sekitar 80 penduduk, di mana 36 diantaranya memiliki tinggi badan antara 65 cm hingga 116 cm. Sampai saat ini, penyebab mengapa banyak penduduk desa Yangsi mengalami kondisi kerdil masih menjadi misteri. Penduduk desa memiliki berbagai kepercayaan mengenai asal-usul kondisi mereka. Salah satu legenda yang populer adalah tentang kutukan kura-kura hitam. Menurut cerita, penduduk desa pernah membunuh kura-kura yang dianggap membawa sial setelah mereka memutuskan untuk memakannya. Setelah kejadian itu, penyakit misterius menyerang anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun, menyebabkan mereka berhenti tumbuh.